lagu dari Sabang sampai Merauke yang dinyanyikan hari ini, mungkin sepertinya kita mesti harus rubah. Sebut Merauke duluan baru Sabang. Karena matahari itu datang dari timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos-bos semua yang ada di rumah? Semoga bos-bos pada baik-baik saja. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa, Pak John Wempi Wetipo. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John, sebelum kita lanjutkan, ini kita bisa membuka masker supaya suara juga lebih bagus. Tapi yang penting sesudah ini kita harus pakai lagi, mematuhi protokol kesehatan. Betul ya Pak ya? Benar sekali. Dan ini kan kita lebih dari 1,5 meter, nggak apa-apa lah ya Pak ya. Jadi teman-teman semua, Pak John Wempi ini adalah mantan Bupati Jayawijaya 2 periode Pak? Benar. 2 periode ya? Benar sekali. Langsung sekarang dipilih menjadi Wamen PUPR. Ya, putra Papua yang sangat berprestasi. Ya, waktu pas jadi bupati pernah jadi mendapat penghargaan dari KPK itu Pak ya? Benar sekali. Apa itu Pak penghargaan apa? Itu sebenarnya waktu itu saya ngajak seluruh ASN untuk bagaimana ikut aktif terlibat supaya tidak lakukan korupsi begitu, supaya bagaimana penataan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian dinilai oleh KPK, kemudian kita termasuk dengan pengisian LKPN waktu itu baru diperkenalkan, kemudian dari seluruh kabupaten kota di Indonesia kita yang mendapatkan predikat karena semua bisa patuh untuk melaporkan harta kekayaannya dari seluruh kabupaten, khususnya ASN yang ada di bawah saya. Jayawijaya ya. Benar sekali. Benar sekali. Selamat Pak. Ya, gitu. Selamat ya. Dan Pak Wamen ini kan kelihatannya smart tapi selalu pendiam. Ya. memang harus diam, tidak boleh bicara banyak. Kan? Gitu. Kalau bekerja kan nggak boleh, mesti harus bicara banyak kan. Tapi semoga aja di Mas Bos Podcast ini, acara ini jangan diam aja Pak. Iya, kalau diam aja nanti saya pidato jadinya. Ya, jadi sosoknya ini sosok yang smart, pendiam, tapi kelihatannya memang beliau ini sosok yang sangat bekerja ya Pak ya. Jadi nggak banyak bicara, banyak bekerja. Tapi kan politisi Pak. Kalau kampanye gimana Pak John? Kalau sebenarnya waktu itu saya sih backgroundnya saya itu di ASN waktu itu. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk jadi ASN karena ASN itu kan banyak orang bilang, bukan saya yang ngomong ya, banyak orang bilang bahwa kalau kerja di ASN itu gali lubang tutup lubang. Oh gitu. Maksudnya ngutangin duluan, nanti gajian baru nutupin lagi kan gitu. Nah akhirnya saya sebenarnya itu nyenangin orang tua saya untuk jadi ASN. Dan sebelum saya maju jadi bupati itu saya jabatan terakhir saya itu kepala bagian umum. Kepala bagian umum, kemudian saya lawan dengan bupatinya saya gitu. Oh gitu. Di Jayawijaya berarti. Benar sekali. Dan waktu itu saya baru usia 35 tahun. Wah, masih muda ya. Ya. Jadi lahir di sana Pak? Lahir di sana. Lahir di sana, besar di sana. Benar sekali. Kalau keluarganya Pak Wamen tuh kayak apa sih? Keluarga apa? Backgroundnya tuh apa? Ayah saya itu dia tidak sekolah tinggi amat begitu. Dia tamatan SD. Tapi dia pegawai rendahan di tempatnya saya. Oh gitu ya. Lalu di kabupaten. Lalu kerja di bagian umum. Lalu saya ditunjuk oleh bupati, kemudian saya jadi kepala bagian umum. Jadi salah satu stafnya adalah ayah saya gitu. Oh gitu. Rasanya gimana tuh Pak? Jadi saya bilang sama ayah saya bilang kalau di kantor itu saya yang bos. Tapi di rumah bapak yang bos, tapi di kantor saya yang bos. Jadi ikut aturan saya. Kalau di kantor ikut aturan mainnya saya, gitu. Jadi sering ditegur sama bawahan dong berarti Pak ya? Iya, karena biar ayah saya, tapi di kantor saya yang bos. Gitu. Iya kan gitu. Tapi kalau di rumah itu gantian ya setelah jam 5 sore gitu Pak ya. Setelah itu baru maju bupati. Benar. 2 periode. Benar sekali. Tapi akhirnya saya sempat diberhentiin sama bupatinya saya karena ketahuan saya mau maju gitu. Oh gitu ya. Tapi akhirnya kan menang Pak. Iya, menang tapi enggak pakai duit waktu itu. Jadi saya dengan bermodalkan uang 300 juta waktu itu di tahun 2008 bisa jadi bupati. Jadi memang
Gimana caranya itu? Orang susah sebenarnya orang susah juga bisa jadi pemimpin gitu loh. Hanya kembali ke niat dan kita mesti harus ikhlas gitu. Iya. Kalau tidak begitu tidak bisa. Gitu. Jadi dari maaf keluarga yang biasa-biasa aja, Benar sekali, jadi benar. bupati, Benar. lalu sekarang jadi wamen. Iya, jadi di tahun 2008 itu pakai uang 300 juta saya jadi bupati. Kalau sekarang 300 juta kita buat baju kostum saja sudah tidak cukup. Ya kan? Tapi waktu itu saya pakai uang 300 saya bisa jadi bupati. Kemudian kita ada 6 calon. Waktu itu saya dapat 46%. 6 calon? 6 calon 46% suaranya. Kemudian periode yang kedua 96%. Waduh, ya. 96%. Benar sekali. Itu salah satu yang tertinggi mungkin Pak ya. Untuk saya tidak tahu, tapi waktu di tahun 2013 itu saya menang dengan 96%. Jadi 4% itu sebenarnya nyaris tidak ada karena ada satu calon tapi cuma dapat 4%. Iya. Iya. Nah terus gimana Pak rasanya waktu kok bisa jadi wamen tuh gimana Pak ceritanya? Sebenarnya saya tidak ada pikiran karena pikirannya saya dalam pertarungan politik di tahun 2018 kan saya maju di Gubernur Papua. Kemudian saya kalah dengan incumbent yang sekarang. Ya, Pak Lukas. Gitu. Bisa Jadi, kalah Pak? Kalah karena mungkin saya tidak punya duit kali ya. Oh gitu. Gitu. Jadi artinya waktu Pak Lukas dengan wakilnya sama-sama maju di periode yang kedua. Jadi kalau saya cuman hanya bupati terus lawan gubernur dengan wakil gubernur incumbent kan pasti nyaris kalah kan begitu. Tapi ya saya sebenarnya itu kan bagian dari uji nyali gitu. Ya. Jadi yang penting fighting spiritnya itu harus ada gitu. Jadi bukan soal menang atau kalah. Tapi ini soal soal nyali sih sebenarnya, uji nyali ya. gitu. Yang penting coba dulu lah gitu. Ya, jadi kalau bicara politik, sebenarnya tuh politik itu bukan soal untung rugi. Kalau orang bertarung di politik itu sebenarnya tidak ada katakan bahwa asa bertarung terus hitung-hitungannya nanti saya akan bikin itu tidak bisa. Gitu. Karena politik itu susah untuk dibaca karena setiap saat itu bisa berubah gitu. Tapi akhirnya saya kalah juga. Gitu ya. Ya. Dan saya rasa bahwa kekalahan saya itu akan mengakhiri karir politiknya saya di situ gitu. Saya tidak pernah terbayang kalau Pak Presiden bisa memanggil saya untuk bisa diberi amanah, bisa diberi kepercayaan untuk mendampingi Pak Basuki untuk jalankan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Iya. Itu rasanya gimana Pak? Jadi satu-satunya mungkin ya wamen yang dari Papua gitu. Selain itu kan saya juga bukan orang teknis ya. Iya. Apalagi kalau ditempatkan di kementerian yang teknis. Ini kan mesti harus punya pengetahuan yang lebih baik terkait dengan soal hal-hal yang secara teknis. Kalau bicara politik, saya paham politik. Bicara birokrasi, saya paham birokrasi. Tapi kalau bicara teknis, sama seperti matematika 1 tambah 1 kan tetap 2. Tapi kalau bicara politik dengan birokrasi, ya mungkin bisa berubah sedikit-sedikit, mungkin bisa, gitu, karena lebih fleksibel gitu ya. Tapi kalau di teknis 1 tambah 1 tetap 2. Gitu. Makanya saya setelah dipercayakan itu saya belajar berusaha keras begitu untuk apa yang saya bisa tahu dan bisa saya kerjakan begitu. Jadi orang bilang kuliah double SKS gitu ya, double SKS. Jadi akhirnya dalam proses kurang lebih sekitar 6 bulan banyak hal yang bisa saya pelajari, bisa tahu sehingga saya paling tidak bisa mengimbangi sedikit Pak Menteri supaya saya lebih fokus untuk bisa membantu Pak Menteri untuk menjalankan apa yang diharapkan oleh Pak Presiden terkait dengan visi misi. Pak Presiden dan Wakil Presiden. Gitu. Tapi waktu pas jadi menteri itu diminta tanda tangan sama Pak Presiden untuk target-target gitu juga ya Pak ya? Kalau itu sih tidak. Karena menterinya aja ya? Ya Pak Menteri memang kita sudah ada diberi, kan infrastruktur yang dibangun dikerjakan yang sekarang, ini kan sebenarnya penjabaran dari visi misi Pak Presiden dan Wakil Presiden. Yang kita kerjakan, yang targetnya harus kita tercapai dan saya pikir memang dari semua kementerian lembaga ini, yang tidak banyak disorot untuk saat ini itu di Kementerian PUPR dan saya sebenarnya bersyukur juga karena bisa banyak belajar dari Pak Menteri sekarang sehingga
paling tidak saya banyak pekerjaan yang lalu karena Pak Menteri sendiri kemudian tidak maksimal handle, terus kemudian saya dampingi beliau, banyak yang bisa kita kerjakan. Gimana pembagian tugasnya Pak? Pak Basuki kan udah 40 tahun di PUPR, lalu Pak Wamen ini kan dari politisi juga gitu. Benar. Terus gimana pembagian tugasnya Pak? Sebenarnya kan sudah ada di Perpres 27 tahun 2020. Yeah. Itu kan penjabaran fungsi tugas Pak Menteri apa, kemudian saya tugas apa, ini kan sudah ada penjabarannya kan, di situ sudah ada. Kemudian saya memang yang salah satu tugas khusus yang diberikan kepada saya itu untuk lakukan pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat. Makanya kenapa Pak Presiden itu sampai 15 kali ke Papua, supaya Pak Presiden mau Papua itu jangan tertinggal gitu. Mungkin saja itu pernah saya sampaikan ke Pak Presiden, saya bilang begini, Bapak, mungkin lagu dari Sabang sampai Merauke yang dinyanyikan hari ini, mungkin sepertinya kita mesti harus rubah. Sebut Merauke duluan baru Sabang. Karena matahari itu datang dari timur Indonesia. Kan, gitu. Seperti itu. Jadi harusnya dari Merauke sampai Sabang gitu. Iya. Jadi harus sebut Merauke duluan. Gitu. Makanya saya bilang Bapak, kalau biasanya orang di Jakarta di sini kan bangun sedikit kesiangan, karena matahari datang dari timur Indonesia. Kalau orang Papua di sana bangun lebih cepat, 2 jam lebih cepat. Benar. Kalau WIT kan. Benar. Sama seperti kayak mambruk, burung mambruk itu, dia harus bangun itu jam 4 pagi. Untuk dia menyongsong datangnya fajar gitu. Tapi kesetiaan juga luar biasa begitu. Nah sebenarnya sama seperti itu. Jadi yang pernah saya sampaikan ke Pak Presiden, mungkin Pak Presiden masih ingat apa yang pernah saya sampaikan begitu. Sehingga mungkin kadang saya pikir, mungkin karena begitu terus beliau panggil saya untuk supaya dampingi Pak Basuki untuk supaya bisa membangun infrastruktur Indonesia ini lebih baik. Ada di media juga katanya Pak Wamen pernah bercandain kalau matahari memang dari timur 2 jam lebih dulu orang Papua sudah bangun, orang Jakarta masih tidur. Benar, itu yang pernah saya sampaikan sama Pak Presiden. Saya bilang Bapak mohon maaf, saya bilang begini, mohon maaf kalau ternyata Papua tidak bisa banyak terjadi perubahan karena Papua lebih terang lebih duluan, kemudian orang Jakarta baru bangun, mau ke Papua, belum sampai ke Papua sudah gelap, makanya tidak bisa lihat apa-apa sehingga tidak banyak ada perubahan di sana, saya bilang begitu. Jadi saya bilang mungkin lebih fokus. Jadi pikirannya saya, mungkin karena saya pernah sampaikan ke Pak Presiden itu yang beliau kasih kesempatan buat saya jadi wamen supaya bisa lebih melihat pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, lebih khusus di Papua gitu. Tapi kalau saya nggak salah baca nih Pak, di media tuh ditulis bahwasanya ada salah satu tugas dari Pak Jokowi itu untuk menjaga keamanan di Papua dan Papua Barat. Benar sekali. Kepada Pak John. Benar sekali. Ini wamen PUPR kok bisa jadi menjaga keamanan gimana Pak? Ya, saya sebenarnya itu tugas berat bagi saya sih sebenarnya. Tapi saya pikir kalau bicara soal keamanan kan bagaimana cara untuk kita mengkomunikasikan gitu. Karena memang hobi saya itu biasa di laut. Jadi saya suka diving. Oh, suka diving? Suka diving. Sering ke Raja Ampat berarti Pak ya? Kalau Raja Ampat itu memang sering. Itu dulu. Karena sekarang jadi wamen terlalu sibuk. Jadi saya kadang kalau sudah sampai dalam air, itu kan saya berpikir bahwa kita bisa menyesuaikan alam bawah laut, itu kok bisa begitu. Kemudian kita berhadapan dengan binatang yang katakanlah kita sering nonton di film, terus kemudian sesuatu yang kayak mengerikan, ikan hiu segala macam. Tapi saya bilang kok di bawah laut bisa kita taklukan begitu. Tapi kok di darat kita interaksi dengan manusia, bisa berdialog, bisa berkomunikasi. Kenapa kita hidup dalam damai gitu? Nah, saya pikir kalau ketika kita komunikasikan yang sudah kita di sana, sebenarnya itu bisa. Bagaimana membangun harmoni kebersamaan ini supaya ke depan lebih baik begitu. Nah, ini yang sebenarnya sambil kita bangun infrastruktur, tapi juga kita datangin, kita komunikasikan bahwa ini wujud perhatian negara, wujud perhatian Bapak Presiden untuk supaya infrastruktur bisa dibangun, supaya Papua itu lebih baik, sama seperti dengan daerah-daerah yang lain. Nah, kalau infrastruktur itu Trans Papua kan dari Sorong sampai Merauke, Pak ya? Benar sampai sekali. Itu 4.235 mungkin ya. Benar. Kalau dari Papua Barat sama Papua itu sudah jadi berapa persen sekarang, Pak? Sebenarnya dengan total yang tadi itu, namun belum tersambung katakanlah dari Manokwari ke Papua itu untuk menghubungkan Nabire itu kurang lebih sekitar
70 kilo yang masih dalam proses sekarang. Oh, masih dalam nanti proses, di tahun 2021 baru nanti akan tersambung. Oh. Sekarang ini bisa ada jalan, cuman mobilitas di daratnya itu masih belum bisa maksimal. Makanya kita harapkan untuk di tahun 2021 ini bisa tuntas tersambung sehingga jalan Trans Papua ini bisa tersambung semua. Jadi begitu. targetnya 2021, Pak. 2021-22. Jadi RPJMN itu sudah masuk untuk proses pembangunan di infrastruktur di Papua, apalagi konektivitas jalan ini semua harus tersambung di tahun 2024 itu semua tuntas. Iya. Saya masih ingat Pak waktu 2017 kalau nggak salah itu waktu masih tersambung 3.000-an kilometer, saya dampingi Pak Jokowi ke Wamena yang beliau naik motor trail itu. Benar itu kan sekali. ke Jayapura, Pak ya? Saya waktu itu masih saya yang Bupati bupati. ya? Iya. Makanya saya juga bawa motor trail. Ya, saya ada di situ Pak. Itu di benar. Wamena Mumugu kalau nggak salah, deket Tiom misalnya. Mungkin waktu itu tidak terlalu dekat seperti yang sekarang. Aduh, Gitu, bukan, saya nggak enak ada bupati kan pejabat besar, jadi saya di belakang aja, aduh jauh-jauh lah. Sebenarnya tidak juga. Kita ini kan pelayan masyarakat. Gitu ya. Tapi emang bener loh, itu mungkin teman-teman yang di rumah harus tahu, di Wamena itu sebenarnya udaranya enak, bersih ya kan Pak? Iya. Di sana itu kan terkenal dengan udang selingkuh begitu. Oh, saya tahu. Iya. Saya tahu itu kita makan juga sama Pak Basuki waktu itu Benar, di situ. benar sekali. Dan waktu kita naik motor trail itu di situ ada danau. Iya. Danau apa Danau namanya? Habema namanya. Habema ya, Pak. Habema. Wah, ini saya dulu waktu pas di California pernah ke daerah namanya Big Bear. Wah, itu mirip banget, Pak. Iya. Danaunya, terus udaranya, sejuk ya kan. Sejuk sekali Terus di sana. ya masih bersih kan. Saya pikir wah ini bagus sekali kalau memang Trans Papua jadi orang-orang ke sana masukin wifi udah resort semua. Orang-orang nggak usah jauh-jauh ke California, langsung ke Wamena udah sama saja. Makanya di sana kan orang bilang udang selingkuh begitu. Oh gitu. Katanya tuh kepiting sama udang selingkuh hasilnya kayak gitu. Hasilnya gitu ya. Makanya kenapa harus ada nama Wamena begitu. Oh, Wamena itu singkatan dari wajib menahan nafsu begitu. Aduh, ini Pak Wamen ini kalau di luar pendiam, tapi kalau udah di Mas Bos Podcast langsung bisa ngelawak, Pak. Aduh, seneng banget saya, Pak. Pak, tapi ini udah hampir setahun menjadi Wamen. Apa ngapain aja, Pak? Apa yang dikerjakan selama setahun terakhir ini? Saya memang kebanyakan di lapangan, karena salah satu tugas utama saya adalah bagaimana turun di lapangan, karena salah satu tugas itu penanggulangan bencana, khususnya dari Kementerian PUPR itu satu tugas utamanya saya, sehingga terjadi bencana di mana-mana itu harus ada di lapangan gitu. Jadi saya memang bagaimana sinergi ini bisa jalan begitu dengan link kementerian lembaga, supaya bagaimana rakyat ini bisa ditolong dalam kondisi yang susah begitu. Makanya kalau sedikit-sedikit kita ada di Manado, di Gorontalo, di Sulawesi Tenggara, di Maluku, di Aceh, ya saya pikir memang banyak tempat yang kita datangi. Akhirnya kita bisa tahu karakter masyarakatnya, kemudian bagaimana cara kita komunikasi, terus bagaimana cara kita nolong. Nah ini yang saya banyak lihat. Memang ada daerah-daerah yang kemiripan begitu, yang bisa kita tangani untuk pembangunan infrastrukturnya. Tapi saya pikir memang sudah infrastrukturnya sudah dikerjakan cukup luar biasa, begitu, cukup luar biasa, sehingga sekarang yang dikerjakan mudah-mudahan dengan harapan Pak Presiden untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia ini bisa ada pemerataan lah yang diharapkan oleh Pak Presiden. Jadi lebih banyak di luar, Pak ya, Benar di sekali. jalan gitu. Benar. Ya. Oke. Jadi tidurnya juga penting-penting saja begitu. Tidur. Ini Pak, saya ingin ada tebak gambar, bukan tebak gambar. Saya mau kasih gambar, tapi nanti Pak John kalau boleh kasih satu kata aja yang mendeskripsikan gambar ini. Satu kata. Gambar pertama. Pahlawan. Oke. Nah, gambar kedua satu kata. Natalis.
Gambar berikutnya 1 kata, Pak. Benny. Bahasa namanya. Lah, ini 1 kata tapi jangan nama dong, Pak. Okay. Gambar terakhir, 1 kata. Gubernur Papua. Aduh, nggak kepancing nih, susah nih. Aduh gawat lah, nggak seru nih. Jauh. Oke Pak, kita lanjut sedikit lagi nih. Kalau menurut Pak Wamen mengenai dana otsus gimana Pak? Bagi saya sebenarnya kebijakan negara itu sudah luar biasa bagi Papua. Tidak ada kekhususan yang didapatkan sama seperti saudara-saudara saya di Papua. Cuman yang masalahnya adalah usernya. Usernya yang masalah karena dana otsus ini dikucurkan melalui pemerintah provinsi, kemudian juga disampaikan ke pemerintah kabupaten kota. Cuman usernya yang sepertinya tidak terlalu transparan, terbuka kepada rakyat, sehingga kenapa hari ini ribut, karena memang ada sesuatu yang menurut saya salah, yang perlu kita luruskan bersama itu. Dan ini saya pikir momen untuk evaluasi buat kita ke depan, supaya dana otsus yang diberikan oleh negara, diberi perhatian yang luar biasa dan juga istimewa oleh negara ini, bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua. Gitu. Jadi saya harap memang ini kesempatan waktu yang terbaik. Mari kita duduk sama-sama, kita diskusikan supaya apa yang diberikan oleh negara itu selebihnya bermanfaat bagi rakyat di tanah Papua. Sudah tepat sasaran Pak dana otsus? Saya rasa masih belum dan harus kita evaluasi dari pelaksanaan sejak di pemberlakuan otsus mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2020. Ini harus ada evaluasi yang secara menyeluruh kita lakukan. Kenapa evaluasi? Evaluasi ini akan memberi petunjuk kepada kita untuk kedepannya kira-kira seperti apa, kegagalan kita di mana, kemudian keberhasilan kita di mana. Ini yang nanti akan menuntun kita supaya rakyat Papua itu bisa hidup jauh lebih baik ketimbang dengan sudah-sudah kita yang lain. Gitu. Kenapa di sana kekayaan alam, sumber daya alam yang begitu luar biasa, tetapi hari ini kenapa rakyatnya itu miskin? Gitu. Saya rasa tidak layak kalau sumber daya alam begitu melimpah tapi rakyatnya miskin, berarti ada sesuatu yang salah yang perlu bisa kita luruskan. Gitu. Betul Pak. Nah, kalau misalnya ini Pak, di PUPR tadi kita bicara otsus, sekarang kita bicara PUPR lagi kembali. Katanya PUPR sedang membuat rumah untuk milenial. Nah ini bagaimana perkembangan pembangunan ini Pak? Jadi bagaimana caranya kalau milenial ini yang sekarang mau beli rumah harga nggak terjangkau, nah yang dilakukan PUPR itu apa untuk mengakomodir milenial ini? Ya sebenarnya kita baru dilaksanakan webinar kemarin, topiknya adalah rumah milenial, gitu lah. Nah, kenapa kita harus laksanakan itu? Karena memang sekarang sasaran itu kepada generasi milenial, karena justru sekarang pertumbuhan penduduk ini nanti memasuki di era atau di tahun 2024 itu milenial, generasi milenial itu jauh lebih tinggi ketimbang dengan yang ada sekarang, sehingga sasaran program yang disampaikan di Kementerian PUPR ini sebenarnya sasaran lebih banyak bahwa ini investasi rumah untuk milenial. Kenapa investasi rumah untuk milenial? Supaya milenial ini dengan rumah yang diprogram oleh di Kementerian PUPR ini supaya memberi ini buat generasi milenial sehingga punya masa depan, dengan mereka bisa investasikan rumah untuk masa depan gitu. Sudah berapa banyak yang dibangun oleh PUPR? Kalau total yang kemarin MBR itu cukup banyak. Itu kurang lebih 4,8 juta. Banyak gitu. Itu rumah susun atau rumah tapak atau rumah macam-macam? Macam-macam. Banyak di daerah mana? Itu yang program 1 juta rumah itu. Iya. Jadi itu dibangun. Tapi untuk di perkotaan ini kan kadang lahannya yang susah ya. Lahan yang susah sehingga lebih cenderung kayak rumah susun begitu. Jadi ini yang dilaksanakan. Hanya sekarang pangsa-pangsa di milenial ini kecenderungan mereka itu ingin mendapatkan rumah apartemen yang lebih baik gitu. Sehingga dia ingin ada komunitas yang
sedikit lebih ramai ketimbang dengan rumah sendiri gitu. Nah, sehingga program di Kementerian PUPR ini menyesuaikan dengan permintaan pasar dari generasi milenial ini. Gitu. Nah, ini kalau ada yang nonton Pak di rumah, anak muda milenial mau beli rumahnya yang dibangun oleh PUPR, kemana Pak? Sebenarnya kan kita di Kementerian PUPR ini kan ada di Dirjen Penyediaan Perumahan kan ada, ya, kemudian ada BPIW juga kan ada, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ada. Sebenarnya kalau mau ini kan ini lebih gampang karena di sana kan ada direktur khusus yang mengurus ini, sehingga prosesnya itu sebenarnya itu lebih gampang begitu. Jadi karena kita juga menggunakan mitra atau pihak ketiga untuk proses ini jalan gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang. Jadi tidak bertumpu di Kementerian PUPR, tetapi ada mitra kerja dari Kementerian PUPR untuk bagaimana progres ini disalurkan kepada generasi milenial sih sebenarnya. Begitu. Ya, Pak. Nah, ini kebetulan kalau Pak Wamen haus, kita ada kopi ini, Pak. Nah, ini kopinya dari mana ini? Nah, ini kopinya coba diterangkan. Sini, nih, langsung sini diterangkan. Kopinya ini apaan nih kopinya? Ini kopi buatan anak bangsa, Pak. Kita lebih cenderung mesinnya yang kita buat. Nah, mesinnya ya. Dari bahan bakar gas. Wah, luar biasa. Ya. Jadi UMKM untuk mensupport ya. Kita dengan minum kopi ini kita bisa mensupport produk UMKM, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Rino Valley. Produk sen mesin kopi. Mesin kopi Rino Valley. Rino Valley. Oke, Pak. 2 pertanyaan terakhir aja. Sekarang lagi gencar-gencarnya ngomongin mengenai reshuffle. Pak Wamen ada rasa gak enak tentang reshuffle atau biasa aja? Kalau saya biasa saja. Biasa aja. Karena saya ini kan dipanggil untuk bekerja. Jadi ya tugas saya bekerja. Tapi kalau saya kalau ini untuk saya, kalau saya memang harus dievaluasi. Saya pikir ini kan hak prerogatifnya itu ada di Bapak Presiden. Dan kita bekerja sesuai dengan yang diamanatkan gitu. Apalagi di dalam ketentuan Perpres 27 tahun 2020 kan sudah jelas tugas saya. Saya pikir kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, tetapi dinilai oleh rakyat apa yang bisa kita kerjakan. Sehingga kalau bagi saya mau di reshuffle atau tidak di reshuffle ya tetap kita dengan tugas kita untuk kita bekerja lebih maksimal. Gitu. Jadi dengan berita di media mau ada reshuffle biasa aja. Kalau reshuffle saya rasa biasa-biasa saja. Biasa saja. Kalau mau di reshuffle ya itu hak prerogatif Pak Presiden untuk mau di reshuffle. Gitu. Tapi ya tugas kita dengan yang ada hari ini, mari kita kerjakan maksimal. Apalagi apa yang disampaikan Pak Presiden, mari jangan biasa-biasa kan begitu. Misalnya apalagi dalam musim pandemi COVID ini jangan biasa-biasa, tapi harus lebih dari yang biasa kan begitu. Nah ini bagaimana menunjukkan cara kerja kita dari biasa-biasa menjadi cara kerja yang luar biasa. Gitu ya. Baik, Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Presiden Indonesia ini Joko Widodo 2 periode, singkatannya JW. 2024 mungkin nggak JW lagi jadi presiden? Mungkin John W. Tipo? Kalau saya rasa tidak mungkin begitu. Ya, tidak mungkin. Kan sama Pak, JW juga. Iya benar sekali. Tapi mungkin yang lain bukan saya. Gitu. Tapi kan bagus Pak, ada dari Papua mencalonkan diri jadi presiden, apalagi kepilih gitu kan. Tapi pernah saya punya ide. Saya bilang memang Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke. Saya bilang ya satu calon datang dari Papua, satu dari Aceh, ya sudah kita deklarasi di Monas kan. Gitu. Nanti setelah itu 2 bulan kemudian kita buat jumpa pers untuk
sepertinya kayak kita nggak bisa, jadi lebih baik kita mundur kan gitu. Oh gitu. Yang penting ada pencalonan dari Benar Papua sekali. gitu. Pernah ya, Pak? ada cerita kalau pernah ada orang dari Papua pernah nyalonin diri sebagai presiden atau wakil presiden. Artinya kan sangat wajar karena saya sebagai warga negara Republik Indonesia punya hak. Iya. Ya kan gitu. Iya, betul. Meskipun itu tidak mungkin gitu. Semuanya mungkin Pak di Republik ini, di dunia ini ya. Tetapi saya doakan Pak John sehat-sehat terus. Amin, Ya, amin. terima kasih sudah Amin. hadir di sini Pak. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak John. Ya, saya terima kasih sama Mas Dias ya. Siap. Kita tidak terlalu lama ketemu ya. Tapi saya pikir Mas Dias sebagai pimpinan partai politik, ini sudah waktunya, sudah saatnya generasi milenial untuk menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Mari kita satukan ya barisan ini dengan generasi milenial yang lain untuk menentukan arah kebijakan bangsa ini ke depan, karena saya pikir ke depan ini generasi milenial yang akan menentukan negara ini gitu. Jadi saya kira Mas Dias punya kesempatan yang cukup besar ke depan, apalagi sekarang kan membantu Pak Presiden ya memberi input masukan terkait dengan situasi kondisi bangsa dan negara. Berharap bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak supaya ke depan menjadi pemimpin bangsa. Amin, Gitu. alhamdulillah. Tapi kalau Pak John nanti maju presiden, saya pilih Pak. Siap. Oke, terima kasih. Tapi kasih. saya mau nahan Pak John dulu sebelum pulang. Coba Siap. ambil gitar sini. Siap. Siap. Nyanyi ya Pak John. Siap. Nyanyi bareng-bareng lah. Ya, Mau nyanyi gimana, apa ya? Pak? Kita ikut. Saya ada lagu nih. Tapi harus Pak John yang nyanyi, kalau nggak seru ini. Siap. Gitu. Siap. Tunggu dulu. Bentar. Ini. Dua menit aja Pak nyanyi Pak. Suaranya nggak keluar Pak. Tidak terlalu hafal. Oke. Terima kasih sekali Pak John. Terima kasih. Terima kasih, kita senang banget hari ini Ya. kedatangan Pak John. Paling enggak sudah bisa nyanyi bareng di sini dari beliau yang biasanya pendiam sudah keluar Ya, sedikit suaranya. Keluar sedikit. Nanti berikut berkeluar lebih banyak. Keluar lebih banyak ya. Siap. Apresiasi saya Pak. Siap, terima Ya. kasih. Oke. Begitulah bos-bos semua di rumah. Sampai kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.